Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggun dalam program Lensa Harapan. Kali ini kami akan membahas mengenai tes kemampuan akademik atau TKA yang akan dilaksanakan pada bulan November 2025. Tes ini dinilai penting untuk mengukur kesiapan siswa, khususnya menjelang kelulusan. Salah satu sekolah yang tengah mempersiapkan pelaksanaan TKA adalah SMA Negeri 4 Kota Depok. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita sudah bergabung dengan rekan kami, Melati. Silakan Melati. Baik, terima kasih Anggun. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 4 Depok. Di sini saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Depok, yaitu bidang kurikulum. Baik, jadi saya di sini sedang bersama Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Depok, yaitu Ibu. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan menanyakan seputar TKA yang akan dilakukan di SMA 4 Depok. Yang pertama, apakah TKA itu wajib dilakukan semua siswa atau hanya siswa tertentu saja? Kalau TKA itu kan yang kita tahu tes kemampuan akademik ya, itu berhubungan dengan salah satu syarat masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi raport. Dalam hal ini adalah siswa-siswa yang masuk melalui jalur SNBP ya, berarti eligible. Nah, kalau dilihat dari syaratnya berarti tidak wajib, karena yang masuk melalui jalur prestasi ya salah satunya adalah yang eligible ini ya. Tapi ada beberapa instansi membuat syarat bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi mereka menggunakan hasil TKA juga, gitu kan? Jadi yang tadinya tidak wajib, yang maksudnya dari pemerintah mungkin tidak mewajibkan untuk semua siswa, akhirnya kita memutuskan di sekolah ini mewajibkan semua siswa mengikutinya, karena ini buat jaga-jaga nanti di instansi yang mereka daftar itu harus menggunakan hasil TKA gitu. Kalau begitu bagaimana sistem pelaksanaan TKA di SMA 4? Apakah melalui komputer atau tes tertulis menggunakan kertas? Teknisnya berarti di sini itu semuanya ya, bukan hanya di sini saja. Jadi ada dua pilihan, mau online atau semi online. Jadi kalau online itu berarti tidak perlu menggunakan server nantinya. Kalau semi online itu kita harus menggunakan server. Karena berhubung di SMA 4 ini jumlah siswanya banyak, dibagi 3 sesi pun masih tidak memadai jaringan internet di sini atau bandwidth masih kurang, maka kita memutuskan pakai semi online. Gitu. Sejauh ini bagaimana tanggapan siswa maupun guru mapel terkait adanya TKA? Oke. Sebenarnya sih kalau secara logikanya bagus juga ada TKA ini ya. Jadi sebagai bahan buat siswa bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ternyata nggak hanya sebatas nilai rapot aja loh. Jadi perlu perjuangan lagi yang lainnya. Karena kalau rapot itu kan istilahnya penilaiannya itu kan masih istilahnya subjektif. Jadi guru itu kan belum bisa seobjektif mungkin gitu ya. Jadi perlu adanya pemerataan penilaian dari seluruh siswa di Indonesia, makanya dilakukanlah tes TKA ini. Kalau dari gurunya sendiri sebenarnya baik-baik aja, mereka malah setuju dengan keputusan ini. Tapi kalau untuk siswa sepertinya memang agak berat juga ya, karena mereka juga harus mempersiapkan. Tapi ya namanya peraturan ya kita harus mentaati, apalagi dari kementerian. Oke, baik. Apakah hasil TKA di SMA 4 Depok ini akan menjadi evaluasi sekolah secara keseluruhan, misalnya jadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, harus, karena kita ini kan tujuan dari pemerintah juga melakukan TKA ini kan juga untuk melihat pemerataan penilaian dari seluruh Indonesia. Jadi bagaimana tingkatan kemampuan dari setiap sekolah dilihat dari nilai TKA itu sendiri. Jadi ini salah satu cara bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu, penjelasannya sangat informatif sekali. Iya, sama-sama. Demikian wawancara dari kami mengenai tes kemampuan akademik di SMA Negeri 4 Depok. Sekian dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Melati atas wawancaranya bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 4 Kota Depok. Pemirsa, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah, kini kita akan mengetahui langsung bagaimana persiapan para siswa melaksanakan TKA. Untuk itu, kita sudah berhubung dengan rekan kami,
Silakan Raihan. Baik, terima kasih Anggun. Saat ini saya sedang bersama siswa SMA 4 Depok kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi TKA. Kita bersama dengan Kak Matthew. Kak, saya mau nanya, sejauh mana persiapan yang sudah Kak Matthew lakukan untuk menghadapi TKA? Oke, jadi sejauh mana persiapan saya saat ini untuk dalam TKA, mungkin kalau dihitung dengan persenan 40% lah kisaran. Karena jujur dengan pelaksanaannya yang sebentar bulan depan, yaitu bulan November, dengan informasi yang memang juga baru dikasih taunya beberapa bulan yang lalu, jadi jujur saya juga belum begitu siap untuk menghadapi TKA. Baik Kak, kalau boleh tahu tantangan terbesar apa yang Kak Matthew rasakan dalam menghadapi TKA nanti? Mungkin dengan ambisi-ambisi orang yang lebih kuat lagi daripada diri saya sendiri, terus juga mungkin dalam mempersiapkan TK ini juga mungkin dengan rasa malas ya, atau mungkin juga dalam manajemen waktu yang jujur juga lagi susah untuk dihadapkan karena akhir-akhir ini pun juga tugas sekolah lagi banyak diberikan sama guru. Jadi untuk mempertimbangkan antara mempelajari TKA dulu nih atau apakah tugas sekolah dulu yang dilaksanakan atau dikerjakan, itu masalahnya paling. Oke, terima kasih ya Kak Matthew. Semoga persiapan dan pelaksanaan TKA berjalan lebih lancar serta mendapatkan hasil terbaik. Demikian wawancara dari saya. Kita langsung kembali ke studio. Terima kasih Raihan atas laporan langsungnya. Semoga pelaksanaan TKA di SMA Negeri 4 Kota Depok dan di sekolah-sekolah lainnya dapat berjalan dengan lancar dan para siswa dapat meraih hasil yang maksimal. Saya Anggun, mewakili rekan tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.